Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar semuanya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, insya Allah udah pada semangat semua ya. Untuk di hari ini, apa ada teman kalian yang tidak masuk? Nihil, alhamdulillah. Kalau nihil tidak masuk ya. Oke, di materi kita yang sekarang, kalau sebelumnya kita udah belajar yang namanya unsur desain grafis. Ada yang masih ingat unsur desain grafis apa aja? Apa unsur desain grafis? Garis, ya. Terus apa lagi? Titik, apa lagi? Buka buku dulu, oke, nggak apa-apa. Warna, oke. Apa lagi? Unsur, apa lagi? Ya, apa? Tekstur, apa lagi? Ya. Ruang, ya. Ya, bidang, ya. Terus, ya. Kok poligon sih? Poligon tuh masuk ke dalam bentuk. Ilustrasi, terus apa lagi? Ruang, terus apa lagi? Gelap terang, terus apa lagi? Tekstur, udah. Ya, oke, ada beberapa unsur ya. Kalau unsur itu sesuatu yang tertuang di dalam sebuah desain grafis. Oke? Ya, yang ada di dalam desain grafis itu namanya unsur. Unsur-unsurnya terdiri dari apa aja? Titik, garis, terus kemudian tekstur, ruang, dan lain sebagainya. Tapi yang hari ini yang akan kita pelajari adalah prinsip desain grafis. Prinsip itu apa sih, Nak? Prinsip itu apa sih? Prinsip. Kita akan belajar ada 8 prinsip desain grafis, Nak ya. Tapi di materi kali ini kemungkinan Bapak hanya menyampaikan 2 aja. Biar videonya nggak kelamaan. Ya. Oke? Oke, nah. Ini kita udah mulai loh, nggak usah tahu-tahu kalian. Oke, prinsip desain grafis. Prinsip itu apa dulu? Ada yang tahu pengertian dari prinsip? Pondasi. Oke, apa lagi? Tiang. Tiang sih? Kan habis pondasi tiang. Iya, apa lagi? Belum tentu. Habis pondasi bisa yang lain. Hah? Nyemen apa sih? Itu mau bangun rumah apa gimana kamu? Prinsip apa lagi? Tadi ada yang bilang pondasi. Hah? Pendirian. Oke, pendirian. Apalagi? Kata prinsip yang kalian pahamin. Acuan. Oke. Sifat. Bisa jadi. Apalagi? Udah jawab dulu. Apa prinsip? Prinsip. Apa Rin? Aturan. Ya, good. Ada pertanyaan? Ada lagi? Ya. Prinsip itu bisa pondasi, bisa acuan, bisa aturan, bisa pedoman, bisa sifat, bisa juga. Ya. Jadi ketika kita membuat sebuah desain grafis, ya, kita buat sebuah desain grafis, desain lah ya. Maka desain itu harus memiliki sebuah prinsip biar desain itu kelihatan lebih bagus, ya. Jadi orang kalau ngerti desain itu pasti bakalan paham prinsip-prinsip desain itu apa aja. Dan ketika ada orang membuat desain tidak sesuai dengan prinsip desain, maka desain yang dihasilkan itu bakalan kurang. Ya. Bapak nggak bilang jelek ya. Karena sebagus-bagusnya desain pasti ada orang yang bilang jelek. Tapi sejelek-jeleknya desain pasti banyak orang yang nggak suka. Ya, simple kan? Dibalik-balik aja. Ya, kalau desain nggak sesuai prinsip desain itu bakal kelihatan kurang bagus atau kurang baik, nggak sesuai pokoknya. Gitu. Paham sampai sini? Nah, makanya kita wajib bener yang namanya mempelajari prinsip desain grafis.
grafis. Oke, kita langsung aja ya ke yang pertama. Yang pertama, ada prinsip yang namanya apa ini? Kebaca nggak? Nggak dong. Kesatuan. Ya, kita naikin. Baca nggak sekarang? Nggak. Kosong. Nol mereng. Ya. Alah, bahasa kamu nak. Biasa kamu. Mana sih? Seret. Nah, kelihatan dong? Ya, prinsip desain grafis. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan atau unity dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan dan keselarasan semua unsur. Semua unsurnya selaras, semua unsurnya utuh, semua unsurnya konsisten. Ya. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya yang kita buat lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Contohnya saat memilih ton warna pada desain, kamu bisa menggunakan color palette, ya, warna palette yang supaya nggak ada warna yang saling bertabrakan. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan jenis font yang sama atau setipe jika desain kamu banyak yang mengandung teks, ya. Di sini diberi ini adalah contohnya untuk warna. Warna itu harus sesuai, nak. Color palette. Color palette-nya itu sesuai. Dan kalian ketika menyesuaikan sebuah color palette ya, color palette itu biasanya ada warna gelap, ada warna terang. Ketika kalian membuat background gelap, maka tulisannya harus terang. Sebaliknya, ketika kalian membuat background terang, maka tulisannya harus gelap. Paham? Biar baca. Kalau terang ketemu terang ya sakit mata. Ya. Orang kalau baca dari jauh itu kurang kurang kebaca. Ada yang miringin berarti. Ya, paham sampai sini? Ya, nih kita kasih contoh ya. Kita langsung buka aja contohnya dari kesatuan ini, ya. Contoh DES desain dan Nah, kita image. Nih, ini yang namanya color palette ya. Color palette itu seperti ini nih. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini pewarnaan yang memang sudah disatukan dan dia ini udah warnanya itu udah harmoni banget lah ya, udah sesuai. Nah, kita ini bisa menggabungkan desain kita dengan beberapa color palette yang kita pilih. Kalau kita misalnya milih color palette yang ini, ya udah pakai yang ini. Jangan yang ini dicampur yang ini dicampur yang ini dicampur ini, bukan. Ya, jadi ketika ada satu color palette nih, misalnya ini ya, satu color palette ya udah kalian penggunaannya warna yang ini. Atau misalnya kalian penggunaan warna yang ini, ya penggunaan warna yang ini. Karena desain itu ya warna itu harus selaras, harus juga bagus. Ya, kita kasih contoh. Desain poster. Oke. Nah, di sini nih. Kalian perhatikan ya. Nih, ini desain poster yang dibuat ya, contoh ya. Terus ini menggunakan color palette yang ada. Ya. Warnanya itu ketika dia memberikan sebuah dasar atau background berwarna terang, maka tulisannya akan menjadi pilih pewarnaan yang gelap. Nih, ini ada dua warna gelap, ini ada dua warna terang gitu. Maksud sampai sini? Maksud ya? Oke. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Nah, terus kemudian sama ketika kalian memberikan sebuah, Bapak udah pernah jelasin belum sih? Oh, belum ya? Nih, kita kalau kalian nyari referensi itu, ya misalnya nih ya, kalian nyari referensi paling bagus itu nyari di yang namanya Pinterest ya. Kenapa di Pinterest? Jadi kalau di Pinterest itu kayak ada kualifikasi desain. Jadi orang semua bisa ngupload, tapi nggak semua orang bisa FYP gitu. Kayak Pinterest ini kayak adalah desain-desain yang ditunjukkan adalah desain-desain yang FYP. Desain-desain yang memang dirasa oleh Pinterest bagus, maka sama dia ditunjukkan bagi orang-orang yang mencari. Tapi kalau kalian buat desainnya jelek, kalian nyari desain kalian, ya susah. Ya, maksud?
Kalau kalian buat desain kalian jelek, kalian masukin ke Pinterest ya susah. Misalnya kalian buat desain kalian jelek, ya. Oke, nggak usah ketawa ngeliatin kucing doang ya. Oke, Bapak cari misalnya flyer ya. Flyer itu apa? Flyer itu poster ya. Flyers desain deh, boleh. Ya, bagus-bagus nggak, Nak? Ini yang kita buat. Iya. Ya itu enggak. Ya. Bagus-bagus nggak? Iya, Bapak dari Pinterest. Emang kenapa? Oh, suka kamu. Oke. Ya. Emang Bapak bilang itu karya Bapak? Enggak kan? Emang Bapak mau kalau ngambil contoh semua dari Pinterest, Nak? Kalau nggak Pinterest, Freepik, kalau nggak Shutterstock, ya banyak ya. Enak banget nih, enjoy. Hah? Aduh, lapar. Aduh, Pak, kenapa makanan langsung? Oke. Kayak yang mana yang bagus ya? Yang bagus ini deh. Thailand. Nah, nih. Kalian perhatikan. Desain Starbucks ini bagus nggak? Bagus. Yang bilang jelek siapa? Enggak ada. Hah? Ya? Enggak ada, Pak. Kamu takut banget dituduh sih kamu. Nggak ada Pak, bukan saya Pak. Ya. Oke, tadi dijelaskan kesatuan atau unity itu adalah bagaimana penggunaan font. Ya, fontnya juga harus sesuai. Kesatuan nih. Ketika kamu di sini kan buat font Enjoy nih ya. Semua font Enjoy itu sama, Nak. Tuh, di sini juga nih ya, dibuat yang bawahnya nih. Terus di belakangnya font Enjoy-nya juga sama. Font Enjoy-nya juga sama. Ya. Nah, terus kemudian tulisan Starbucks ya disesuaikan. Tuh. Ya, ingat ya, ketika membuat sebuah desain paling maksimal dalam satu desain font itu tiga itu sebenarnya udah kebanyakan. Ya, udah 2 itu udah cukup banget lah. 1 itu udah ya, 1 itu bukan 2, bukan 3 ya. Paham sampai sini? Nah, tentang kesatuan ya, harus sesuai. Misalnya nih, ya, ketika kalian membuat sebuah desain itu dia apa namanya? Dia menggunakan objek yang dia lebih banyak penggunaannya round corner, atau lihat nih ya, di sini ya. Lebih banyak penggunaannya round corner, maka desain-desain yang lain tuh di sini penggunaannya juga round corner. Mana ini? Nih. Ya, ini kesatuan nih, Nak. Anda telah memasuki mode komentar. Mode komentar ya? Bahagia bener kalau ngelakuin nih. Ya, Bapak tuh mau anotasi. Harusnya bisa. Ya dia nggak mau. Iya, harusnya mau dong. Gini caranya. Nah, gini. Nah. Oke, ya, kalian lihat di sini ya. Nih, dia ini penggunaan objeknya itu lebih ke melengkung, nah ya, bukan kotak nih. Ya, ini objek melengkung. Seret, nih melengkung kan. Nah, maka pembuatan objek-objek yang lainnya juga lebih banyak ke melengkung. Nah, karena dia berpatokan dengan logo yang melengkung, terus kemudiannya juga tulisannya. Ya, paham sampai sini? Siap, paham. Paham? Paham nggak? Paham. Rata-rata desain itu seperti itu. Jadi kesatuannya itu harus selaras lah sama penggunaan warnanya juga, ya. Warna, dari warna, font, terus pemilihan objeknya, ya memang harus bersatu. Itu. Kalian kalau nggak sehati nggak enak kan kalau dicampurin kan? Ya kan? Misalnya yang suka keluar sama orang yang suka di pondok aja, nggak seneng kan disatuin kan? Gitu. Misalnya. Ya. Pasti kalian pengen nyari teman yang sama-sama suka keluar, sama-sama suka main gitu kan. Kalau satunya suka main, satunya suka di pondok, nggak ketemu biasanya. Gitu. Biasanya nggak sehati. Ya sama, desain juga seperti itu. Kalau kalian asal mencampurkan sebuah desain yang nggak sesuai, ya maka akan kelihatan berantakan. Paham? Paham? Oke, itu yang namanya kesatuan. Nih, kamu bisa lihat contoh logo di sini ya. Dia penggambaran kesatuan. Kalau misalnya gini nih, Bapak ambil contoh aja ya. Misalnya di sini kan kotak-kotak semua nih, ya kan? Terus ini segitiga, cocok nggak? Nggak. Atau di sini bulat, cocok nggak?
Enggak, itu. Intinya seperti itu. Siapa yang bilang cocok? Ini nih, kelainan emang. Ya. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama udah paham ya, untuk kesatuan ada pertanyaan? Unity? Ada pertanyaan nggak? Nggak, nanya aja nggak apa-apa. Daripada bingung, ya nanti kalian bingung, saya nambah bingung ngadepin kalian yang bingung. Ya. Oke, yang kedua itu adalah keseimbangan atau balance, ya. Ya, kalian harus seimbang ya. Nih, dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada beberapa pendekatan dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, sederajat, dan radial. Gitu. Aduh, gambarnya hilang. Ini harusnya di sini ada gambarnya nih. Coba cari deh. Mana ya? Quick access. Nah, nih. Oke, kita hapus dulu sini. Kamu pencet sendiri, siapa yang ngerakin? Nggak ada ya? Enggak, tadi ada yang gerakin mouse saya kayaknya. Rin, kacau kamu, Rin. Besar juga nyali kamu. Ya, oke di sini. Kelihatan nggak? Hah? Ketok ora? Ya, nih, dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada beberapa pendekatan dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, sederajat, dan radial. Kita ambil contoh gini nak ya, simpelnya gini. Ketika kita membuat sebuah desain, nih ya, ini lembar kerja kita ya. Jadi kita bagi desain itu menjadi 4 bagian, gitu. Dan ini tengah ini sebagai titik tumpunya. Titik tumpunya. Misalnya kita pasang desain di sini, maka desain ini akan berat ke sebelah kanan. Biar nggak berat, harus dibuat sebelah kiri. Ini sama ini seimbang nggak? Perkara gambar doang ya. Maksudnya ya, misalnya kita buat sebelah sini nih, seimbang nggak? Nggak. Lebih berat sebelah kiri. Kiri saya. Ya. Nah, biar seimbang kita harus nambahin di sini. Paham? Jadi membuat desain itu seperti itu. Antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus seimbang. Kita kayak narik titik tumpunya itu di tengah ini. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Nah, keseimbangan itu ada 4 jenis. Yang pertama keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, keseimbangan sederajat, dan keseimbangan radial. Kita pertama nih, keseimbangan simetris. Susunan unsur-unsur desain yang dimuat dari titik pusat lalu dibuat agar merata ke kiri dan ke kanan kanvas. Jadi karya yang dihasilkan akan memiliki bobot atau porsi unsur yang sama baik di posisi kiri, kanan maupun tengah pusat gambar. Ini kalian lihat di sini ada contohnya ya. Ya, di sini ada contohnya. Bapak ambil warna hijau aja deh. Nih kalian lihat ya, di sini ada contohnya kan? Ya, ini nih semua sama nak. Ya, sini tuh semua sama. Ya kan, di sini ada tulisan, sini ada, ya. Pokoknya antara kanan dan kiri itu itu arah, kina, apa coba? Apa ini namanya? Ini namanya apa? Keseimbangan simetris. Ya, keseimbangan simetris. Unsur-unsur desain lagi kamu. Itu keseimbangan simetris. Jadi semuanya ini benar-benar sama. Antara kanan dan kiri, atas, bawah, pokoknya dibuat sama. Itu yang pertama, keseimbangan simetris. Yang kedua adalah keseimbangan asimetris. Ya, unsur-unsur yang memiliki porsi yang sama akan diatur sedemikian rupa di setiap sisi kanvas warna. Ukuran, bentuk, dan tekstur bisa digunakan sebagai unsur balancing. Jadi ini kita tarik garis tengah. Nih, ini di sini kan ada objek, ya. Biar objek ini seimbang dengan sebelah sana, dibuat objek yang sini. Ya. Dia nggak apa-apa, nak. Beda objeknya, ya, atau penempatannya beda. Misalnya kita buat yang di sini nih. Ya, gini. Nah,
Ini seimbang nggak? Seimbang. Seimbang nggak? Seimbang. Gun, seimbang nggak Gun? Seimbang. Seimbang. Nah, ya. Seimbang Gun ya. Ini seimbang antara kanan dan kiri atau sebaliknya. Ya. Kita buat yang sebelah sini. Ya, dengan sebelah sini ini seimbang nggak? Seimbang. Paham? Antara desain yang sebelah kanan dengan desain yang sebelah kiri itu seimbang. Paham sampai sini tentang sebuah keseimbangan? Oke, kita akan melihat contohnya nih ya. Kita akan melihat contohnya. Ya, tentang keseimbangan. Kita akan melihat contohnya mana tadi? Ya, flyer design. Kita cari contoh yang lain biar nggak bosen. Ya, ini deh. Ya, kalian lihat. Bagus nggak ini? Bagus. Bagus banget apa bagus aja? Bagus banget. Kan nggak bisa kalau kayak gitu. Harusnya bisa, kemarin Bapak bisa. Ini lagi ngambek sama Bapak. Ah, Iya. Kok ngambek balik gitu sih? bukan. Cewek kayaknya dia nih. Kayaknya, kan baru kayaknya. Nih, kalian perhatikan ya, dari desain yang satu ini. Kita coba tarik garis lurus di tengah. Sret. Ya. Seimbang nggak antara kanan dan kiri? Seimbang. Seimbang nggak? Seimbang. Seimbang dong, ya. Jadi segampang itu, Nak. Ini di sini ada desain, di sini ada desain, di sini ada desain. Ya, di sini ada desain, terus di sini nih. Ya sama nih ada desain. Ya, di sini juga. Tuh. Seandainya yang di sini nggak ada, misalnya di sini nggak ada, nah ini jadi nggak seimbang nih. Atau yang sebelah sini nggak ada, ini jadi nggak seimbang. Untuk menyimbangkan, dia dibuat sini, ya, gitu. Kalau misalnya dua kayak gini gimana Pak? Yang sebelah sini nggak ada, ya udah, yang tulisan 10-nya ini dipindah ke sini. Jadi biar antara kanan dan kiri itu seimbang. Sampai sini paham? Ini penting loh nak dalam desain. Nah, ya jadi buat desain tuh nggak bisa asal-asalan. Makanya harus namanya belajar. Ada pertanyaan? Nggak ada. Soal keseimbangan kita cari desain lain yang kok nggak bisa. Iya santai dong. Ini Ya. banget. Oke, kita cari yang lain ya. Itu, Pak. Itu Pak. Nih, kalian lihat. Seimbang nggak? Seimbang nggak? Seimbang. Kan tadi udah belajar, nak. Nih, ya di sini nih. Keseimbangan asimetris ya. Unsur yang memiliki posisi yang sama akan diatur sedemikian rupa di setiap sisi kanvas. Warna, ukuran, bentuk, dan tekstur bisa digunakan secara tekstur bisa digunakan sebagai unsur balancing. Jadi keseimbangan itu nggak harus sama, nak. Ketika kalian ngebuat bentuknya di sini, misalnya kotak ya, di sini kalian buat bulat, di sini buat segitiga, ya nggak apa-apa. Gitu nggak harus sama-sama bulat, beda Pak tapi bulatnya. Malah bahas itu, misalnya, ya. Jadi misalnya di sini kalian ngebuat kotak, sebelah sini bulat, ya nggak masalah. Gitu, keseimbangan itu sama-sama ada antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke? Paham ya? Nih, contohnya. Ya ini contohnya. Mana tadi contohnya? Ini contohnya ya. Dia sebelah kanan dipenuhi dengan yang namanya tulisan. Sedangkan sebelah kiri dipenuhi dengan yang namanya gambar. Ini yang namanya tetap seimbang. Jadi porsi gambar semua ditaruh di sebelah kanan, porsi tulisan semua ditaruh sebelah kanan Bapak. Oh ya. Oke, paham? Sampai sini tentang keseimbangan? Ya, nih. Itu keseimbangan asimetris. Tadi keseimbangan simetris ya yang desain yang pertama. Terus ada namanya keseimbangan sederajat. Bagian di belahan kiri, kanan, atau atas bawah yang tidak sama tetapi memiliki bobot yang relatif sama. Nih. Mana tadi? Bobotnya suka lupa. Nih. Ya. Ini kayak kita tarik garis lurus gini. Salah. Titik tumbuhnya itu di tengah, terus gini nih. Ya. Ini kan gambar di sini sama gambar di sini beda kan? Gambar di sini sama gambar di sini pasti beda. Itu namanya keseimbangan sederajat. Jadi seimbang itu nggak harus sama, ya, tapi tetap memiliki bobot yang sama. Oke? Paham sampai sini? Soal keseimbangan paham nggak?
Paham nggak? Anggun? Paham? P? Ngantuk kamu, P? Belum makan kamu, P? Ya. Yang terakhir adalah keseimbangan radial, memiliki tujuan memancar dari titik tengah, ya, ke berbagai sudut. Nih, berbagai sudut sini. Ya, itu sama. Sehingga tampak memiliki bobot yang sama baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Ini ada 4 pendekatan prinsip keseimbangan. Jadi kalau buat desain nggak bisa asal-asal ya, Nak ya. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk prinsip desain grafis, ini tadi kita udah belajar ada 2, yaitu kesatuan dan keseimbangan. Kira-kira dari anak-anak Bapak ya, dari siswa kelas 10 DKV ada pertanyaan seputar prinsip desain grafis dari kesatuan dan keseimbangan? Kalau nggak ada, Bapak yang nanya. Ya, Bapak yang nanya. Oke, tadi prinsip nggak bisa. Iya, santai. Enggak, ya santai. Kan Bapak bilang iya, santai. Oke, Bapak mau nanya si Alia deh. Al, prinsip keseimbangan itu kan tadi ada 4 pendekatan, apa aja, Al? Keseimbangan simetris, asimetris, sederajat, dan radial. Wah, nyatet kamu, Al ya? Emang keren orang paling nyatet itu ya. Oke, insya Allah itu ya. Jadi keseimbangan itu simetris, asimetris, sederajat, dan radial. Ya. Kalau pengertian dari kesatuan apa, Nak? Anggun, apa Anggun? Jangan ngeliatin Bapak, Anggun. Apa, Anggun? Ala-ala installizing. Apa, Anggun? Apa, Anggun? Kok ada foto Bapak yang itu ya? Sebelah lagi. Nggak tahu. Tadi gimana cara lihatnya? Hah? Yang hijau itu Corel Draw. Kok Corel Draw sih? Iya. Nggak ada. Dah. Cepetan, Gun. Kesatuan, Gun. Gak kebaca, Gun? Baca. Apa? Desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain dengan memperhatikan. Nggak usah semua, udah ini aja cukup. Ya, jadi kesatuan itu adalah desain grafis. Dalam desain grafis adalah berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur di desain ya. Ini Bapak kasih contoh satu lagi deh, biar kalian paham ya tentang kesatuan ya. Nih, kesatuan itu mana tadi ya? Kita cari yang lain, desain yang lain ya. Ini deh, biar enak, biar kalian mencernanya enak. Itu tuh Union Agra. Nih deh, nih. Nih. Solusius Nih. Kadas no. Kadas ya. Mana ya, biar kalian mencernanya enak. Nih deh. Ini deh. Bazar dia. Ah, nih. Oke. Kalian lihat ya. Di sini ada namanya unsur kesatuan. Unsur kesatuan di sini kan adalah konsisten. Ya, konsistennya gimana? Dia menggunakan desain ini lebih banyak objek yang digunakan adalah objek elips atau lingkaran. Ya, kalian lihat ya. Rata-rata kebanyakan objeknya ini dibuat dengan lingkaran. Itu yang namanya konsistensi dalam kesatuan. Paham? Paham sampai sini? Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan pembelajaran kita di pagi hari ini untuk prinsip desain grafis. Nanti akan kita lanjutkan. Masih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6. Masih ada 6 prinsip desain grafis yang harus kita pelajari untuk selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.